Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Hukum Agraria kelas C untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisa Kasus Permasalahan Agraria yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku beserta putusannya. Kelompok kami beranggotakan Oktavian Esti Ari Putri dengan NPM akhir 038, Alia Zafira Salsabila dengan NPM akhir 040, Jessica Eva Agustia dengan NPM akhir 051, Anastasia Jessica Leoni Tumaliang dengan NPM akhir 053, dan Alfian Yusuf Baktiar dengan NPM akhir 099. Berikut poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada analisis fakta hukum. Dalam kasus ini, PT Indobuildco mengajukan kasasi terhadap putusan Judex Facti yang mengesahkan kewenangan pemerintah dalam mengelola lahan yang terkait dengan gelanggang olahraga Senayan. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dan Keputusan Presiden Nomor 4 1984, penggugat mempertanyakan keabsahan objek sengketa serta prosedur penerbitan hak atas tanah tersebut. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan alasan bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dalam menilai keabsahan objek sengketa dan kewenangan tergugat. Fakta lain adalah bahwa sejak awal, lahan tersebut diperuntukkan bagi kepentingan negara, sehingga penguasaan dan pengelolaannya berada di bawah wewenang pemerintah. Berikutnya, analisa yang bertentangan dengan Pancasila. PT Indobuildco melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila karena mengajukan kasasi terhadap putusan Judex Facti terkait keabsahan objek sengketa, yaitu kewenangan pemerintah dalam mengelola lahan gelanggang olahraga Senayan di Jakarta. Sedangkan objek sengketa tersebut awalnya ditujukan untuk penyelenggaraan Asian Games 4 tahun 1962 di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, bangunan yang didirikan beserta segala hasil pembangunan atau pengembangannya yang berada di lokasi tersebut merupakan milik negara Republik Indonesia. Maka dari itu, PT Indobuildco dapat dikatakan melakukan tindakan yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena PT Indobuildco melakukan kasasi terhadap putusan Judex Facti terkait keabsahan objek sengketa yang objek sengketa tersebut awalnya digunakan dan sampai sekarang ditujukan untuk kepentingan umum dan keadilan masyarakat Indonesia. Yang berikutnya ada analisis pertimbangan hakim. Dalam sengketa ini, hakim mempertimbangkan beberapa alasan-alasan yang muncul dalam perkara ini. Namun, hakim tidak dapat membenarkan alasan-alasan tersebut. Hal ini dipertimbangkan dalam beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kewenangan, di mana hakim mempertimbangkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Senayan mereka ini selaku pihak tergugat yang dalam sengketa ini memiliki kewenangan yang tertera pada putusan Tata Usaha Negara tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yang kedua ada aspek prosedur, di mana dalam hal ini pihak tergugat telah membuat penerbitan pada objek yang disengketakan sebagaimana telah sesuai dalam tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang terakhir ada aspek substansi, di mana pada awalnya objek yang disengketakan ini dipergunakan untuk Asian Games 4 tahun 1962 di Jakarta. Sehingga berdasarkan hal ini, seluruh pembangunan serta pengembangan yang ada dalam bidang ini adalah milik negara Republik Indonesia. Baik, akan saya lanjutkan pada bagian putusan hakim, di mana hakim akan menimbang beberapa putusan yang akan ditetapkan atau diputuskan. Nah, di sini pihak yang kalah, di mana pihak tersebut dihukum membayar biaya perkara tingkat kasasi berdasar kepada pasal-pasal di samping ini. Kemudian, hakim menetapkan putusan yang telah digunakan dengan mengadili menolak permohonan dari pemohon kasasi PT Indobuildco serta menghukum pemohon kasasi
dengan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000, di mana hal tersebut merupakan hasil putusan dari rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sengketa agraria di Indonesia masih sering terjadi akibat ketidakadilan dalam penegakan hukum dan pengabaian terhadap hak masyarakat kecil, petani, dan masyarakat adat. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa seringkali tidak terwujud secara nyata dalam praktik hukum. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum dan pengelolaan agraria yang memerlukan perbaikan menyeluruh. Untuk mencapai keadilan agraria yang lebih baik, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, penguatan peran lembaga-lembaga agraria, serta keterlibatan efektif masyarakat dalam memahami hak mereka. Putusan pengadilan juga harus mencerminkan keadilan sosial yang sesuai dengan semangat Pancasila. Dengan langkah ini diharapkan sengketa agraria dapat diselesaikan secara lebih adil sehingga tercipta tatanan agraria yang lebih harmonis dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan, mohon dimaafkan.